Saudara, ada banyak orang berkata ini tahun yang berbahaya, saudara. Ini tahun yang akan ada banyak bencana, ada banyak kematian, ada banyak krisis, ada banyak resesi. Tetapi saya mau berkata ini harus menjadi tahun resesi menjadi resepsi. Ini harus menjadi tahun krisis yang berubah menjadi tahun Kristus sangat nyata. Tetapi tahun ini kita yang harus berbahaya bagi iblis. Jangan biarkan tahun ini iblis berbahaya bagi kita. Tetapi kita yang harus berbahaya bagi iblis. Saya beri ayatnya di dalam Yakobus 4 ayat 7. Dalam terjemahan yang lain, The Passion, dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, mengabdilah kepada Tuhan. Bangkit, habisi iblis, maka dia akan lari daripadamu dengan kesakitan dan penderitaan. Saudara, ada banyak orang tidak mengerti. Iblis sebenarnya tidak punya kuasa. Iblis tidak bisa menjamah kita kalau kita tidak pernah keluar dari pagar ilahi. Tapi banyak orang keluar dengan cara tipuan iblis. Hari itu saya melihat sebuah pemandangan. Saudara, saya melihat sebuah video bagaimana singa membuat domba-domba keluar dari pagar. Saudara, ada ribuan domba-domba dipagar dengan cukup kuat. Saudara, walaupun itu cuma bambu, saudara. Dan singa mulai mengaum dari satu sisi dan domba-domba ini mulai ngalir. Saudara mulai panik karena mendengar suara singa. Padahal singa ini tidak bisa masuk ke tempat itu. Wah, singa ini mulai berputar, mengaum lagi dengan sangat keras. Dan domba-domba ini makin ketakutan. Saudara, dan beberapa singa, karena mereka kalau berburu singa gak pernah satu, tetapi banyak, saudara. Tiba-tiba singa itu 3-4 mulai berburu dan mulai mengaum dengan sangat keras dari satu sisi. Dan semua kawanan domba yang ribuan itu tiba-tiba semua berlari menjauhi auman itu. Saudara, tenaganya menjadi berlipat kali ganda karena ribuan, saudara. Dan mereka menabrak pagar itu, mendorongnya sehingga semua domba itu keluar. Dan begitu domba itu keluar, singa-singa ini berputar arah dan dengan mudah mengambil beberapa dari mereka dan membawanya lari. Konyol sekali. Domba ini aman sementara dia ada di dalamnya. Tetapi saudara, singa ini mencoba memberikan suara-suara yang membuat domba ini keluar. Bukankah banyak orang seperti itu? Ketika dia ada di dalam persekutuan, ketika dia ada dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba ada suara-suara kamu ditolak, kamu tidak dipercaya. Tiba-tiba ada suara-suara, wah tidak butuh Tuhan, buktinya Tuhan tidak buat apa-apa. Dan tiba-tiba mereka keluar dari tudung Tuhan. Tahun ini jangan pernah keluar, karena iblis menanti kita. Tapi tahun ini habisi iblis. Saudara, ayatnya berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara, pada waktu hidup kita ini di tangan Tuhan, maka Tuhan itu yang mengatur hidup kita. Tuhan itu yang akan peduli. Tuhan menyediakan. Dia bahkan tahu bukan kebutuhan kita sekarang saja. Kebutuhan kita 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Saudara, pada waktu saya berusia 12 tahun, saya sudah bermimpi, saudara. Saya bermimpi ada arak-arakan di jalan dengan memakai jubah yang sangat indah. Hari itu saya berpikir saya tidak pernah lihat di mana itu. Saudara, tetapi 30 tahun sesudah itu, saudara, Tuhan mengirimkan para penjahit. Tuhan mengirimkan para penari. Tuhan mengirimkan para pemusik dalam pelayanan saya. Dan Tuhan meminta kita untuk buat arak-arakan di seluruh Indonesia. Tanda arak-arakan Kristus redominate, menduduki kota demi kota, provinsi demi provinsi. Saudara, bayangkan. Saudara, itu terjadi 30 tahun. Sebelum semuanya genap, Tuhan sudah memberi mimpi. Tanda pada waktu kita menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan. Dia prepare, dia bertanggung jawab, dia menyediakan, dia menggenapkan, dia menyelesaikan semua yang terbaik. Tetapi apakah kita berani? Apakah kita berani menyerahkan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan? Saudara, dan ayat ini berkata, mengabdilah, saudara.
Saudara, ada banyak orang tidak suka mengabdi. Mereka pengen menjadi tuan dalam hidupnya. Tetapi tanpa mereka sadari, saudara, mereka diperbudak dengan, saudara, malapetaka, persoalan hutang piutang. Saudara, mereka diperbudak dengan narkoba. Mereka diperbudak dengan ego mereka. Mereka diperbudak dengan nafsu mereka. Tapi pada waktu kita mengabdi kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, tidak penting kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Saya tidak melakukan yang saya mau, tapi saya melakukan yang Tuhan mau. Maka pada waktu kita mengabdi kepada Tuhan, tiba-tiba, saudara, kita jadi orang yang benar-benar efektif. Kita jadi orang yang benar-benar luar biasa. Kita jadi orang yang benar-benar, saudara, bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, ini data membuktikan. Pada waktu orang dibiarkan melakukan apa saja yang dia mau, saudara, selama 1 hari, 2 hari, bahkan 1 bulan, ternyata orang-orang itu menjadi sangat tidak efektif. Tapi pada waktu ada coach, ya, atau ada orang-orang, saudara, yang benar-benar berkata, bangun jam sekian, langsung mandi, langsung buat ini, langsung buat itu, stop, dan sekarang pindah belajar ini, pindah belajar itu. Saudara, ternyata dalam 1 bulan orang bisa melakukan sangat banyak, sangat banyak. Jadi pada waktu kita belajar untuk mengabdi, artinya mentaati Tuhan 100%. Artinya mempercayakan hidup kita 100%. Artinya mendahulukan kepentingan Tuhan. Artinya kita mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Maka tiba-tiba hidup kita jadi efektif. Maka tiba-tiba hidup kita jadi berfungsi dengan baik. Dan setelah itu ayatnya berkata, bangkit. Mungkin hari ini engkau khawatir. Mungkin hari ini engkau belum melayani. Mungkin hari ini engkau masih ragu-ragu. Saya mau berkata, bangkit kalau engkau mendengar firman ini. Dan mulai lakukan apa yang Tuhan taruh di hatimu. Kalau Tuhan suruh engkau memuji, mari memuji. Kalau Tuhan suruh engkau bersukacita, mari bersukacita. Kalau Tuhan suruh engkau untuk menari, mari menari. Kalau Tuhan suruh engkau membagikan sesuatu, mari go. Dan langsung lakukan. Bangkit, itulah bangkit. Dan Alkitab penuh dengan kata bangkit. Karena kalau kita tidak bangkit, Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Tapi pada waktu kita bangkit, tiba-tiba roh Tuhan akan menyambar kita. Dan tiba-tiba kita akan punya kuasa. Tapi hari ini kita tidak bahas itu. Tapi kita bahas habisi iblis. Habisi iblis. Saudara, banyak orang berkata, saya takut. Iblis punya kuasa lebih besar. Saudara, itu ada sebuah kejadian yang lucu sekali. Anak saya masih berusia 4 tahun. Dan saudara, dia melihat tukang-tukang potong naik ke pohon. Dan memotong ranting pohon. Saudara, anak saya penyayang binatang dan penyayang tumbuhan. Dia merasa kalau tukang potong itu memotong pohon, pohonnya akan kesakitan. Maka dia berkata sama orang itu dengan ketapelnya. Dia bilang, turun. Kalau enggak saya lempar sama batu. Saudara, dan orang ini turun. Saudara, dia berpikir orang ini turun karena dia. Tapi yang dia tidak tahu, saudara, di belakang suami saya berdiri dan kasih kode supaya orang itu turun. Saudara, saudara, dan orang ini turun. Kenapa? Karena orang ini lihat, saudara, bukan anak kecil umur 4 tahun, tapi dia lihat yang punya rumah berkata turun. Saudara, demikian juga pada waktu kita melawan iblis. Saudara tinggal ucapkan pergi dalam nama Yesus. Maka iblis melihat Yesus, bukan melihat kita. Maka iblis akan taat pergi. Pada waktu saudara berkata kepada penyakit, dalam nama Yesus, roh sakit penyakit pergi. Maka roh sakit penyakit akan pergi. Saudara, bukan karena kita punya hebat. Bukan karena kita, saudara, seorang yang spektakuler. Tapi karena Tuhan bekerja lewat hidup kita. Lewat perkataan kita. Karena itu habisi iblis. Hari-hari ini dikatakan jelas. Biarkan dia lari dari hidup kita. Biarkan iblis takut dengan kita. Karena kita menghabisi kuasa-kuasa kegelapan. Di rumah kita, di hidup kita, di provinsi kita, di kota kita. Dan kita akan lihat kemenangan Tuhan. Jangan takut berperang. Tuhan bersama kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami terima kuasa untuk berperang. Kami terima kuasa untuk mengusir iblis. Kami terima kuasa Tuhan untuk berjalan dalam sign and wonder. Kita terima kuasa untuk membuat iblis lari dan takut. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sangat dahsyat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.